Ya, Van Fauzan Zulfa. Ini spesial nih buat si Mas Bro nih. Dulu nama channel kami Saatnya Bicara. Malam nih kita ganti. Jadi malam Karena bicara. bukan, karena banyak kali yang ngomong ini carinya cepet nih nggak keluar. Yang keluar TV One, terus channel-channel yang lain gitu kan. Jadi rupanya Saatnya Bicara nih udah banyak kali namanya di channel. Jadi ya kita mengalah lah kan nggak mungkin juga namanya sama. Berarti udah diganti. Ganti, ini malam ini namanya menyet-nyet. Menyet-nyet. Kau tahu menyet-nyet? Nggak tahu menyet-nyet. Menyet-nyet itu bahasa Aceh, bahasa Indonesia itu dia nyinyir, Nyinyir. sindiran tuh. Sarkastik ya. Ya dia menyet-nyet. Jadi tujuan daripada sindiran tadi itu, yang kita sindir nih orang yang berbuat salah. Misalkan nih ada sesuatu hal yang salah. Ya nggak mungkin juga. Enggak, yang bagi kita, oh ini salah, harus dikritik gitu kan. Nah kritik-kritik ini kita kritik itu supaya si pelaku yang berbuat salah tadi itu tidak mengulangi lagi kesalahannya. Jadi terus saya ngomong ini. Nah jadi si Fauzan Zulfar nih ada dating dulu ya kan, 13 tahun yang lalu tuh di sekolah ada dating. Tapi kok nggak selesai dari sekolah tuh kan? Enggak, cabut, Nah pindah. aku baru tahu rupanya kok nggak selesai, si Ryan yang selesai ya. Masa dia nggak tahu? Nggak aku kan sama Ryan jumpai di sini di Waktu dari luar. Rupanya aku nggak selesai dari situ. Nggak 8 bulan. Kata si Ryan nggak mampu ini nggak sanggup. Kepala otak ya. Bukan sanggup. Kata aku kewalahan harus hafal juz 30. Nggak ada. Oh nggak ada. Tapi kok selesai? Makan, minum, tidur. Eh, Itu aja kerjaan, mana ada kerjaan lain. ya tapi begitu kok nggak selesai dari sekolah kita dulu tuh, kok masih aktif di Banda Aceh tuh kan? Enggak, langsung pindah Medan. Oh sebenarnya. Jadi si Fauzan Zulfan nih dia ya bisa dibilang anak Aceh juga anak Medan kan. Ketika dia ada masalah di Medan dia lari ke Aceh. Ada masalah di Aceh dia lari ke Medan. Ya betul. Ya kan? Lari. Yang penting pengakuan dulu, ya kan? Emang dulu tuh kan masa-masa bandel tuh. Dan aku kaget juga hari ini udah jadi konselor apa ya kan? Yang aku tahu untuk jadi konselor itu kan Proses. ada sebagian yang dari si orang yang korban dari narkoba nih direhab, berubah, dijadiin lah konselor. Belajar dulu. Oh belajar dulu. Nah, Nah kalau kau sendiri kayak mana? Aku udah dengar belajar. dari dunia kelam juga ya. Jadi kelas berapa tuh pertama pakai barang haram tuh? Kalau pertama kali pakai itu alkohol pertama. Alkohol tuh kelas 1 SMP udah gunain. Udah minum. Habis pulang dari Alpitian tuh Kelas 1 SMP udah minum. Berarti yang kau di sekolah dulu tuh udah minum. udah. Masuk situ Di Alpitian belum. enggak, maksudnya di luar. Setelah keluar dari Alpitian Udah minum. udah minum. Terus bisa merembes ke hal-hal yang lain. Bisa apa ya? Rasa penasaran lah pasti. Rasa penasaran terus apa ya? Ngelihat kawan gitu. Ngaruh lingkungan. Ya, kalau lingkungan mudah-mudahan enggak ya. Kalau lingkungan sendiri ya, lingkungan rumah tetangga itu enggak. Malah saya enggak peduli sama mereka gitu dulu. Enggak ada bergaul sama orang rumah. Berarti kau solo nih sendiri. Di sekolah, di Lingkungan sekolah, itu kan di sekolah. Nah, maksudnya lingkungan kan enggak, bukan mesti lingkungan keluarga. Iya, tapi sekolah ya. Dari kawan berarti. Dari kawan. Sabu. Itu pertama kali sama. Ganja enggak? Ganja belum. Itu waktu itu belum. Oh ganja Pertama kali nyobain sabu tuh kelas 1 SMA. Sabu kelas 1 SMA. Iya, kelas 1 SMA. Dan yang bagi kau tuh menurut kau aku nih dapat pakai berat nih. Kalau kau di posisi saat itu kayak mana kira-kira? Bodoh. Udah candu? Oh, udah waktu dia candu. Jadi kebutuhan atau kayak mana? Ya udah jadi kebutuhan. Hari-hari harus ada. Itu sebenarnya waktu udah tamat sekolah. Waktu sekolah belum terlalu begitu kali. Tamat sekolah baru Tamat pakai. sekolah. Betul-betul harus ada setiap hari gitu. Iya. Ngeri itu. Ngeri.
Tapi kalau aku nggak ada sabu ke ganja. Nggak ada sabu ganja. Ganja. Yang penting reneng. Iya, yang penting mabuk aja. Yang penting mabuk ya. Tinggi aja pokoknya. Jumpa siapa pas mabuk tuh? Ada jumpa Tuhan gitu nggak? Untungnya kalau misalnya dari sabu sama ganja itu nggak terlalu yang begitu kali ya. Nggak, maksudnya kok isap tuh pengen cari apa gitu. Karena orang kan udah tahu pasti isap nih. Mabuk, reneng. Apa ya? Kalau disuruh cari apa yang dicari nggak tahu cari apa tuh. Memang cari senang aja. Cari senang aja. Senang, bukan cari mau jumpa sama Tuhan Enggak ya? Nggak. Karena ada. Tapi memang senang aja. Ritualnya senang. Karena setahu aku kayak Bob Marley itu ya. Iya, Dia di kalau Jamaica pakai tuh itu kayak katanya begitu ya. Orang ini jumpa Tuhan. ritualnya tuh tenang kan. Rupanya tuh nggak ada ya. Itu nggak ada. Kalau yang biasa begitu yang pernah cobain tuh ekstasi itu kayak di dunia pelangi kalau pertama kali ekstasi dulu begitu kayak di dunia pelangi aja ngeliat orang rokok nih begini nih asapnya ini warnanya pelangi semua ngefly ekstasi kayak gitu parah. Berarti bisa dibilang pakai seberapa lama? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun pakai terus ya. Pakai terus. Pernah tangkap? Enggak, untungnya enggak, pandainya lah. Oh, untung. Berarti kok jauh dari Ryan ya? Jauh. Kalau jauh kali. Kalau dekat sama si Ryan udah dicepuin kok. Pasti. Tapi makanya kami nggak pernah cerita-cerita. Kan dicepuin untuk hal yang baik supaya kau bisa berubah gitu kan. Nah, Iya. kau menganggap orang yang cepu itu kayak mana? Aku dulu juga dicepuin waktu sebelum masuk rehab dulu dicepuin Sama kawan? sama kawan make. Jadi cepuinnya untungnya nggak sama polisi, Jadi sama orang tua. Oh, dengan imbalan supaya dia bisa dapat duit dari orang tua. Oh, dia cari untung. Si kawan tuh. Iya, dengan ngomong mungkin dia bakalan dikasih duit atau apa sama orang tua. Akhirnya dicepuin. Ya, kalau aku bilang terima kasih ya dia. Nggak, tapi kalau dicepuin dengan maksud supaya dia dapat keuntungan tuh nggak bagus juga. Maksudnya nggak bagus, tapi ke aku yang bagus berarti. Ya kalau orang tua memang nggak mandang itu, yang penting anaknya berubah aja gitu. Apa kira-kira kalau ada orang yang kan pasti ada tuh kawan yang cepu ya. Pasti. Itu kalau bahasa Aceh cuan. Kok memandang orang yang seperti itu apa? Ini apa orang itu nggak bisa dijadiin kawan, apa orang itu nggak bisa dibawa kemana-mana gitu kan? Tapi itu aneh juga, kita nggak bisa bilang dia baik atau enggak. Tapi menurut ininya juga. Tergantung tujuan dia. Kalau kayak aku tadi, menurut aku dia bangsat yang pertama. Ya. Tapi akhirnya waktu aku udah berubah, aku terima kasih dan hari ini derajat aku lebih tinggi dari dia. Dan nggak hitungan berapa gue dapat dari orang tua, aku nggak ada. Aku nggak tanya. Bagi sedikit. Nggak ada. Mana lagi? Kita udah berubah tuh. Waktu udah berubah jumpa lagi, bukan apa ya? Masa cepat kali berubah? Itu kan hal yang sangat sulit untuk ditinggalkan, enggak? Sulit. Tapi syukurnya karena masih ada di lingkungan yang aman. Karena aku hijrah, aku mutusin untuk tinggal di yayasan. Berarti ditangkap nggak pernah? Ketangkap. Rehab tuh atas inisiatif siapa? Ditipuin sama keluarga. Oke, karena keluarga udah tahu dari yang tipu tadi. Iya. Ya, gimana ceritanya tuh? Sebenarnya kalau ditipuin nggak ditipuin kali, tapi karena gini, Om udah bilang nih, ya udah habis lebaran mau dibawa ke rehab. Melalui WA. Oke. Kebetulan HP mamaku sama aku. Oke. Ku buka, ku tengok, ini Ojan kayak gitu kata-katanya tadi gitu. Nggak, kok nggak balas itu? Jangan dulu, biar di rumah aja. Itu nggak. Kan kok HP-nya sama aku. Sama aku, nggak aku balas, aku kasih sama mama aku. Oke. Kasih mama, aku pergi sporing. Bukan lari ya? Bukan lari, sporing aku. Oke. Karena posisinya gini, itu adik aku baru mulai, mama aku baru melahirkan adik aku yang terakhir. Aku sebisa mungkin mau berubah. Lebih anehnya gini, misalnya kita udah lama nih nggak make, misalnya udah kayak aku lama nggak, karena kan aku sering
Kalau nggak pakai sabu ya oke fine, tapi aku harus ada ganja. Kayak mabuk aja dah. Pokoknya mabuk ya tiap hari everyday. Jadi kok kan setiap hari itu harus mabuk. Ah. Kalau duit kan nggak mungkin selalu ada kan di masa-masa itu kerja mungkin nggak ada. Pernah lari ke hal-hal yang lain nggak untuk mencapai supaya barang itu harus ada. Udah sampai ke rumah nih, jual ini mantap. Ada, udah nyampe. Udah sampai ke tahap itu ya. Karena waktu parah-parahnya aku orang tua lagi ekonominya lagi juga turun. Iya. Ya, perpindahan ekonomi kita lah mungkin kemarin tuh. Ya, Lagi kayak grafik, nurun. kita dari Grafiknya, atas, oh, kita iya. dari bawah kan. Dan untungnya ya begitu. Lagi turun, nggak tahu cari duit di mana lagi. Nipuin orang. Apa ya, jualin gas. Tabung gas. Bright. Mahal. Yang biru apa yang pink? Pink ya 200 ribuan. Punya rumah apa punya orang nih? Punya rumah. Kalau orang lain aku jarang, nggak pernah. Pernah aku nyuri mangga sekali. Kalau mangga. Bergemetar. Tapi mangganya ini bukan ambil 1-2 biji. Ngambil 3 goni. Enggak, kalau curi mangga tuh aku rasa semua anak-anak yang suka main sepeda tuh sempat merasakan itu semua. Tapi kan yang diambil 3 untuk makan sendiri. Oke. Kalau aku untuk dijual. Aku kalau mangga, sebenarnya kalau di rumah aku tuh banyak mangga. Tapi dulu tuh pas main sepeda tuh, pergi komplek orang ya kan, ada mangga-mangga yang di luar pagar tuh, petik. Tapi amat kan iseng ke bawah sama suasana kawan. Padahal di rumah sendiri banyak mangga. Dan aku nggak suka mangga. Nggak suka mangga, suka. Cuma karena ikut-ikut aja. Ya mangga di rumahku juga banyak sebenarnya. Ya kan? Tapi waktu itu lagi nggak berbuah. Makanya aku ambil punya orang. Kalau ada punya sendiri, kenapa punya orang lain kan? Oke, berarti masih untung juga gua masih Bisa milah-milah. Enggak, maksudnya yang kau target itu masih di dalam lingkungan sendiri ya. Belum. Karena basicnya aku bukan orang jahat. Oke. Tapi kalau lama berhenti di rumah sendiri udah habis kan bisa aja kita cari ke tempat yang lain. Ya gitu caranya nipuin orang. Kalau ngambil langsung kayak aku belum nggak berani. Kalau udah nipu sekali kan pasti nipu lagi. Pasti. Udah utang sekali pasti utang lagi. Kalau nggak sanggup bayar kan. Buat daftar dulu. Buat List. list. Mana yang udah diutangi, mana yang belum. Ya. Ya kan tengok di kotak HP. Mana nih yang udah belum diutangi? Utang. Nah, terus cerita tadi itu masuk WA ke HP mama, rehab terus gimana? Terus Ujungnya? habis masuk itu aku sporing gue seminggu enggak lah sekitar segitu lah, seminggu telepon lagi kain di luar itu, masa aku udah mau berubah mau masuk rehab aku ya kan. Kok mau berubah? Karena mungkin alasan aja tuh nggak supaya nggak dibawa ke tempat rehab. Sebenarnya enggak, aku udah mau berubah tapi nggak bisa. Aku udah coba di rumah ya kan, udah coba ikut sholat sama bapak aku tiap hari di masjid, udah coba itu. Ini sebelumnya nggak pernah sholat. Nggak pernah. Tapi hari itu sholat. Tapi beruntung juga kau sekolah dari Fitian 2 tahun ya. Beruntung. Berarti 2 tahun tuh kau sholat terus ya? Kok nggak? Kena 8 bulan di Albitian. Ya udah 8 bulan berarti kau ada sholat ya kan? Ada juga cabutnya. Ya tapi sering sholat lah kan, Sering 8 bulan sholat tuh. lah. Daripada kena bersihin got, ya kan? Betul. Masa bersihin gua dulu? Enggak. Nah kan kalau nggak sholat apa tuh kena hukuman lah. Suruh bersihin kamar mandi itu gede aja. Ya sholat karena ustaz ya. Sholat menurut Ustaz. Tapi nggak apa-apa, itu kan masa pendidikan supaya pelatihan bagi kita supaya terbiasa kan. Terus jadi dibawa tempat rehab? Jadi belum, itu seminggu tuh masih diproses lah. Ya udah, ditipu ini kan. Ini ceritanya ditipu ini. Ditipu sama keluarga, sama om. Sama keluarga, mama sama om juga. Jadi ya udah pergi aja ke Aceh, nggak usah direhab, kerja aja. Karena aku posisi nggak kuliah nggak nyampe 1 semester bos. Yang penting udah kuliah lah. Nggak masuk, nggak pernah masuk. Nggak, yang penting nama udah di universitas kan. Iya, tapi nggak pernah masuk. Ya nggak apa-apa. Udah ada niat ya. Udah niat, tapi ya udahlah. Akhirnya pergilah aku ke Aceh. Aku dianterin ayah aku ke Aceh, dianterin turun.
Aku nginap sehari, kerja aku 2 minggu sama kakek aku. Kerja. Kerja tuh 2 minggu. Oke. Kan sebelum masuk rehab tuh 2 minggu. Nah dulu kan jalan kakap tuh masih batu-batu ya, belum diaspal kayak sekarang. Dulu masih di batu-batu. Tiba-tiba waktu aku udah kerja dijemput sama omku. Oke. Dijemput lagi kerja nih, dijemput lagi kerja. Padahal aku udah pakai lagi tuh. Waktu di Banda Aceh gini, aku di Banda Aceh pernah 2018 awal tuh aku di Banda Aceh 6 bulan dan aku lebih parah pakai di sini daripada di Medan. Oke, enggak maksud aku kau kan udah kerja tuh. Iya enggak, bentar dulu. Ini kan jadi kan aku pakai dulu sama orang kerja kakek aku. Kan? Jadi waktu 2019 aku balik lagi ke sini, dia masih ada di situ. Si kawan Make sama aku masih ada. Jadi malam minggu itu aku mau beli nih, rencana beli nih. Yuk beli yuk. Tapi kayak gitu, pengen berhenti tapi nggak tahu kayak mana caranya. Yuk make yuk. Di mana beli? Mana ya? Masih ada orang enggak? Mungkin orangnya udah ketangkep ya. Tapi daerahnya ya daerah. Nggak mungkin kau kasih salam untuk si bro tuh berhenti aja lah. Nggak tahu lah. Ya kalau dia ada keinginan, karena dia juga udah pernah rehab. Oh gitu. Dulu dia pernah rehab, makanya dia tahu channel-channel beli di mana. Karena dia bukan orang asli Banda ya. Orang luar juga. Akhirnya ya udah mau make malam minggu tuh malamnya mau make nih. Malam mau make. Itu kan hari Sabtu. Malam minggu yang mau make dijemput siang. Jam 11 dijemput. Jemput mamaku. Suruh pakai baju bagus. Kimbe mau pergi kondangan ya? Ya, gila nih ya. Tuh tiba-tiba nih aku udah nggak enak perasaan. Masuk ke jalan kakap tuh, tak. Aku tengok sebelah kanan, Kimbe rumah sakit jiwa. Ya, udah ada surat kuning deh. Tapi enggak beda ruang kan sama orang-orang itu kan? Beda. Oh berarti di rumah sakit jiwa tuh ada tempat rehabnya juga? Ada. Nak bisa di depan rumah sakit jiwa. Jadi ke rumah sakit jiwa tuh cuman daftar aja, tanyain nama, tes urin, ya udah, itu balik ke Nabza ya. Berarti kok ke instalasi Nabza. nginap situ? Nginap 6 bulan aku nginap bos. 6 bulan 1 semester tuh ya? 1 semester 6 bulan. Oke. Jadi proses rehab tuh gimana? Katanya kalau orang rehab tuh ada dikasih nggak? Hah? Enggak. Kan nggak segampang ini dia. Iya. Kan? Makanya kalau yang bilang di rehab itu dikasih lagi enggak. Enggak, maksudnya untuk kan sakau ya. Enggak. Apalagi yang candu berat tuh. Nah, ini banyak orang nggak tahu kalau misalnya kita pakai sabu tuh nggak ada sakaunya. Ya, ini mantap ngomong deh. Sekarang udah jadi konselor ya, udah belajar ya, udah tobat lah ya. Sakaunya nggak ada. Tapi tetap ada namanya putus zat. Saat putus zat itu biasanya muncul emosi-emosi yang tidak meledak-meledak ya. Ini kadang bisa sedih, kadang bisa senang, begitulah ya. Nggak karuan, memang nggak karuan. Cara ini supaya nggak terjadi seperti itu. Ya makanya ada ruang apa ya? Detoksifikasi itu sebenarnya apa ya dibilang? Dia jadi ruangan itu memang kita di situ untuk nenangin diri. Nenangin diri. Bukan yang kita harus paksa bagaimana. Kita dikasih lah, misalnya suruh hafalan apa gitu dalam detox itu supaya kita ada kerja nih, ada pikiran. Karena kalau misalnya orang lagi ini males bawaannya, orang putus zat tuh biasanya kalau orang pakai sabu tuh males bawaannya, tidur gitu terus ya. Tapi di situ dikasih aktivitasnya ya begitu, suruh hafalan, olahraga, kerjain ini. Olahraga pun kita inisiatif diri sendiri. Pasti. Semua tempat tuh pasti ada yang berhasil 1 dan 2. Nah kalau kau lihat di tempat rehab kok dulu tuh, maksudnya apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu? Karena kan hari ini si Fauzan ini udah jadi konselor juga, ya kan?
pasti tahu. Oh, kayaknya kalau dulu nih di tempat sana dibuat kayak gini lebih mantap, gitu kan. Apa kekurangan tempat rehab kita di Aceh itu? Kalau aku ngeliat tempat rehab aku dulu ya, Hmm. aku dulu dikasih obat. Obat ya? Itu yang menurut Itu gratis atau bayar? gratis lah dari BPJS ya. BPJS ya? BPJS Di BPJS juga menanggung beban orang-orang beban menanggung dulu ya. Tapi sekarang sulit. yang swasta bayar ya. Swasta bayar. Karena kita kan berdirinya sendiri, belum bisa ada bantuan Support. orang lain. Belum ada support dari luar kan. Sabu ini luar biasa peringkat 6 gitu kan. Aceh. Iya, Aceh peringkat 6. Mantap. Yakin Sabu ini bakal hilang dari Aceh? Kau yakin ya? Nggak yakin ya? Hah? Sabu Nggak cuma di Aceh sih sama. nggak kalau Kan kalau kita. Yang maksudnya di Aceh dulu lah, nggak usah pikir Indonesia dulu. Iya, maksudnya dari kalau bilang nggak cuma di Aceh berarti kan emang akarnya tuh nggak bisa dihilangin. Bakal ada lagi. harus ngapain gitu ya? Karena kan- Supaya Sabu ini hilang ya? Enggak, karena kan ladang bisnis paling besar. Ya bagi bandar-bandar. Bagi bandar. Iya, bisnisnya gede dan pemasarannya gila-gilaan. Karena gini aku lihat sebagian, coba boleh sebagian dulu lah waktu masa-masa kita sekolah tuh. Aku alhamdulillah kalau Sabu belum pernah lihat. Secara kasat mata belum pernah lihat. Apalagi hisap. Oh iya. Belum. Tapi kalau ganja pernah. Aceh bos. Di mana-mana ketumbuh. Ya kan? Maksudnya kalau kita masuk-masuk. Kalau ganja kalau di Aceh orang luar aja kayak mana dianggap Aceh nih? Nah kan? Cuma kalau Paradise. ganja aku pernah lihat. Paradise. Pernah lihat aku kalau ganja. Tapi kalau Sabu alhamdulillah enggak. Belum pernah? Belum pernah, walaupun kawan-kawan aku sendiri Make? make, tapi pada saat orang tuh aku make nih, kalau udah pergi. Nggak ngajak ya? Hah? Enggak, orang ini pernah ngajak. Aku selalu menghindar. Oh. Dan aku kalau Sabu berani jamin memang nggak akan tersentuh lah. Kalau Tapi dulu tahu tuh ya Sabu. tahu. Dan siapa-siapa yang make aku juga tahu. Maksudnya, tapi begitu dia bilang, yuk beli deh. Siapa-siapa ya? Hah? Ada lah. Tapi alhamdulillah dia hari ini sudah berubah. Alhamdulillah. Sudah berubah dan sudah Semuanya sudah berubah. ada pengakuannya ya, sudah ada pengakuannya. Semuanya berubah. Udah berubah? Semuanya. Semuanya maksudnya Yang gimana? pernah kau kenal berubah. Gini, kalau kawan terdekat aku yang kebetulan Yang kau kenal nih, iya, bukan masalah maksudnya gini, kan ya kita kenal banyak kali kita kenal orang, cuma kan hubungannya tergantung seperti apa. Oh, iya. Nah kebetulan si kawan ini memang dekat kali, ya kan? Di bidang ini memang dekat kali. Di bidang apa nih? Ya misalkan kayak sekarang, Narkoboy. ya kawan ngopi lah. Oh, panopi. Dia yang terlalu dekat kan, dan udah berubah memang, dan udah jadi pengakuan juga. Yang kemarin kan hadir di BNN dia ngomong masalah itu kan. Pengakuan. Udah pengakuan. Alhamdulillah. Statement Kalau yang sober. lain-lain aku nggak terlalu tahu, tapi aku dengar-dengar juga udah nggak lagi. Karena aku pikir ini anak kita ya, anak-anak ini nggak semuanya orang ini sendiri nggak tahu apa itu sabu. Makanya Iya, sama. Ya Aku kan? dulu juga begitu. nggak tahu orangnya apa itu sabu. Iya, karena kalau misalnya kita pikir dulu ngapain anjir. Makanya ada istilah itu aku lihat nih, setiap orang tuh misalkan masa itu tapi Iya. yang orang tuh udah isap ya, keren nih. Kalau nggak isap nggak gaul, ya. Terus ngomongnya, kok udah pakai nggak lemah macam. Maksudnya orang yang pakai itu kok dijadiin keren gitu kan? Kan gila lu. Iya, padahal gembel anjir, gembel. Ya maksudnya sabu tuh kok di brandingnya seperti itu. Nggak tahu ya kalau misalnya kalau dulu ya kayak gitu, memang orangnya nggak make nggak keren loh, nggak mengkilat, nggak keren anjir. Ikut-ikutan. Nah, itu kan kalau di anak-anak muda kan. Cuma ada Ini apalagi influencer gantung, maki kok nggak bakalan ini susah gitu. apa tuh? Misalnya gini, ada orang yang misalnya dia make tapi ganteng orangnya, memang keren cool kayaknya. Makanya kok ngeliat dia tuh kayak anjir ini enak juga dipakai tuh. Aku sempat juga pikiran kayak gitu, kok anjir apa namanya cool aja enak ini gitu. Ya tapi kan ada bawaan memang kalau kita pakai itu pede, benar nggak? Aku dulu enggak.
nggak terlalu pede, tapi ngomong lancar. Atau beda orang beda bawaannya. Beda, tergantung orang bawaannya. Cuma sebentar itu kan. Iya. Habis itu udah mulai sakit. Kalau ya. orang bilang ganja itu buat tidur enak, ngantuk, lemes, enggak. Aku bilang enggak. Karena dulu banyak juga orang yang maksudnya aktif, pakai ganja aktif. Tapi kebanyakan memang down. Jadi tergantung sama orangnya juga, tergantung sama jenis ganja yang dipakai. Karena kan ada beberapa jenis ganja. Ini dari kacamata konselor nih, kan hari ini udah jadi konselor ya. Iya. Jadi melihat permasalahan narkoba di Aceh itu kayak mana? Harus ngapain kan supaya selesai dengan perkara itu? Apa ya? Ya paling Sosialisasi terus ya, kayak nggak cukup juga ya. nggak cukup Kalau karena tidak diimbangi dengan hukuman yang berat ya. ya menurut aku kalau misalnya yang jualan dihukum, tapi kita kan yang pengguna kan punya hak untuk memperbaiki kesalahan. Ya, tapi kayaknya aturan tembak mati untuk bandar setuju nggak? Aku setuju. Setuju ya. Setuju. Kalau untuk si pengguna Rehab. penjara nggak? Dia punya hak untuk rehab. Efektif mana masuk penjara dengan rehab? Jelas lah, mana masa pilih penjara, tahu lah penjara gimana. Ya kan penjara buat orang jerah juga. Jerahnya di mana? Cuman jerah, tapi nggak Ya, dikasih pemahaman. Tapi untungnya kita punya lapas di Banda Aceh. Ya, lapas hari ini sudah mulai ya. Iya, mereka punya ada konselor juga yang menangani untuk untuk pengguna nafza, pengguna narkoba. Mereka punya konselor yang membantu mereka untuk bisa ya setidaknya mengerti lah apa sih itu rehabilitasi dulu atau pemulihan itu gimana gitu. Nah untuk efektivitasnya menurut aku masih 0,008%. Oke, nih kalau si konselor ngomong nih langsung ke kawan-kawan di luar yang hari ini masih make. Kira-kira kalau dari sudut pandang kau sendiri apa yang mau kau ngomong ke orang tuh? Yang hari ini belum bisa terlepas dari narkoba. Kau kan mantan, ya? Ya, cari bantuan lah. Harus cari bantuan dari misalnya kita kan punya banyak lapisan masyarakat. Saat kita nggak bisa sendiri untuk berubah, kita cari orang Untuk bantu kita berubah. untuk bantu kita bisa berubah. Ya salah satunya rehabilitasi. Datang ke balai-balai atau yayasan-yayasan yang hari ini ya search saja lah di Google, banyak kok. Search saja di Google dimanapun. Apalagi kemarin udah terbentuk forum Fornapza tuh. Fornapza. Kita itu bicarain, saya juga kurang ngerti ya, tapi itu tujuannya bagus ya. Bagus sebenarnya. Kalau gini, setiap perkumpulan, ya kan, kalau udah bersatu satu tujuan untuk mencapai hasil yang positif itu bagus. Asalkan tidak ada politik di dalam gitu kan. Maksudnya tujuannya lain, mendompleng nama yang bagus tapi tujuannya lain. Nah itu. Tapi terlibat juga di Fornapza. Kalau yayasan aku terlibat. Untuk Fornapza semua konselor. rehabilitasi sorry. Itu rehabilitasi. Lebih lembaganya bukan orangnya. Fornapza tuh. Iya. Rehabilitasi. Tempatnya di mana? Kalau hari ini belum ada ditentuin ya. Ya, terus orang rehab di mana? Enggak, gini. Jadi Fornapza itu kita mungkin mereka nuntut suatu yang hari ini nggak didapat. Karena kita jujur nih, pemerintah jarang sekali melihat rehabilitasi di Aceh. Jarang. Mereka masih nganggap itu nggak penting. Rehab nggak penting? Bukan nggak penting, maksudnya nggak pentingnya tidak lebih penting daripada hal yang lain. Betul. Iya, serius. Tuh, aku nggak ngomong. Masa ada bilang pemerintah nggak melihat? Iya, betul. Dari mana melihatnya coba? Diberantas dulu bandara ya. Kan ini juga jalan terus nih dua ya. Kenapa nggak orangnya penggunanya direhabilitasi? Kayak mana mau direhabilitasi pengguna? Gini. Kalau si bandar ini masih berkeliaran di luar gitu. Misalnya
aku beli sama kau nih, aku punya kawan 8 orang, kami 4 orang dimasuk rehabilitasi. Kan kau dapat penghasilan kau tinggal setengah. Itu kan salah satu pemutus rantai Pak. Oke, kau udah masuk. Dan sekalian membantu si penggunanya. Ya, tapi yang namanya bandar kan dia pasti cari korban yang lain lagi. Iya betul, Ya, cari yang lain. Tapi apakah efektif hanya memberantas, tidak memberi layanan untuk si pengguna? Ya, tapi kan hari ini juga pemerintah melalui BNN kan juga aktif sosialisasi itu kan juga terus dilakukan. Di samping itu juga memberantas si bandar-bandarnya. Tapi yang aku sayangin di zaman COVID ini ya, mungkin nggak tahu ya karena COVID juga, dan selama kan aku baru keluar rehabilitasi untuk COVID. Begitu aku keluar rehabilitasi COVID. Oh, keluar dari kemarin? Iya, dari rehabilitasi COVID. Terus jadi aku nggak ngerasa ada hal sesuatu yang diberikan sama pemerintah, sama yayasan. Tapi BNN banyak bantu lah untuk ningkatin standar rehabilitasi itu, banyak bantu. Kalau BNN saya, tapi ya kalau bisa dibantu lebih lah. Kadang kita nggak bisa juga, sampai kapan bisa berdiri sendiri. Nah nih, kalau tadi kan untuk kawan-kawan yang udah jadi korban lah daripada narkoba kan. Kalau untuk bandar-bandar ngomong apa bro? Ya udahlah, ngapain gitu. Bisnis pos. Oh iya juga. Bisnis. Kan bandar kayak bangsat lah memang. Apa? Bangsat. Iya. Yang kurang ajar lagi loh Pak. Ada bandar yang dia nggak pakai. Itu ya. Dia sendiri nggak pakai, tapi dia jual. Iya. Itu ngancurin kali rasanya. Sakit hati ya. Kita yang ngancur, dia kenapa nggak hancur? Pokoknya kok yang ngancur duluan daripada aku gitu. Tapi kalau ketangkap kan hancur ya. Kalau ketangkap, kalau enggak ya udah senang-senang ya. Tapi memang bisnis narkoba ini serem bos, Seram. dari semua gini, jadi tanpa kita sadari, di bawah alam sadar kita mereka sedang berbisnis. Contohnya dari film apa nih? Ya, Lucy pernah nonton? Nah, aku kalau film buta film aku. Mana ya? Kayak mana? Ada satu film yang main Scarlett Johansson, yang main ini Scarlett Johansson, dia tuh aku nonton aja Jackie Chan. tua di film. jadi itu film tuh ceritain narkoba baru yang dicobain. Itu bisnis bos. Semua bisnis. Itu bisnis. Pemasarannya melalui itu. Terus ada game. Enggak ya? Apalagi terlibat orang-orang dalam gitu ya. Iya, kalau game itu memang gimana ya cara makainya juga dinampain. Kalau ada yang pernah main GTA 5, nyelesain misi, pasti ya dapat. Dari game. Dari apa ya? Banyak lah. Kayak film untuk edukasi narkoba juga banyak kan? Banyak, sebenarnya banyak. Imbang ya? Imbang. Enggak, tapi ya enggak. Sebenarnya kalau dibilang imbang enggak imbang juga. Lebih banyak pemasaran, lebih tinggi mereka, bos. Iya. Lebih tinggi mereka. Maksudnya bisnis mereka kan udah motak. Kalau kita ngedukasi kan bukan bisnis. Keluar duit. Bukan juga. Kita ngedukasi bukan bisnis. Kita ngedukasi itu karena kita sebagai manusia, kita peduli sama manusia lainnya. Terus apa yang aku rasain ya jangan sampai dirasain sama orang lain gitu. Ngomong lah. Ya udah, kan ini ngomong. Kalau nggak ngomong secara tegas itu. Iya. Apa yang mau ngomong? Ini terakhir nih besok tuh kan. Ya. Iya, sejam ini. Apa yang mau dibilangnya tuh? Ini tuh untuk permasalahan narkoba nih. Ya pemerintah ambil langkah-langkah yang inilah lebih efektif lah daripada yang kemarin. Karena
banyak nonton ini Business of Drugs. Indonesia harus belajar dari itu. Film di Netflix namanya Business of Drugs. Ma iklan kawan. Bukan masalah iklan. Oh, bagus ya. Itu film ngajarin kita Untuk terlepas dari dunia narkoba. bukan terlepas, mengurangi setidaknya. Mengurangi resiko. Karena gini, di Business of Drugs pernah dijelasin tuh mengganti lahan ganja menjadi tumbuh-tumbuhan yang lain. Tumbuhan yang lebih produktif. Kalau kita di sini diganti dengan jagung. Nah, dibantu biaya untuk yang dulu tuh tanam ganja, dibantu dana supaya mereka menanam yang lain. Pelihara lele, apalah pokoknya lebih produktif. Kan? Tapi itu kan salah satu langkah yang juga. Tapi mau tahu apa yang dibilang orang itu? Itu kayak aku mau bunuh diri ya. Karena aku bisa nikmati hasilnya 3 bulan kemudian. Sementara waktu aku nanam ganja tersebut, aku bisa berpenghasilan bertahun-tahun. Ya kalau dibandingkan memang nggak beda lah harganya. Cuma cara mainnya kan lebih aman di sini. Iya betul. Ya. Tapi mereka nggak ada yang mau akhirnya kan. Persoalan ekonomi sebenarnya. Orang ini sudah terbiasa dengan penghasilan yang besar. Indonesia harus belajar dari film itu. Mereka harus ngerubah cara pikirnya lagi. Memang nggak work untuk mereka. Oke. Kalau kita nampak aja di media ini work kayak gitu kan. Sebenarnya nggak work. Kalau untuk bantar-bantar yang ditembak mati itu berapa kilo minimal? Kurang tahu ya. Pokoknya ada kadar tertentu yang dia kalau sampai sekian kilo tuh tembak mati hukumannya kan? Ya, aku nggak tahu kalau misalnya masalah hukuman yang tembak mati itu nggak tahu. Kalau ini khusus untuk bandar, 1 on aja dia bawa tembak mati, setuju nggak? Setuju. 1 on aja dia jual tembak mati. Karena kalau misalnya kami dari pengguna nih, kalau ada yang ngajak orang lain, pernah ngajak orang misalnya, yuk make yuk. Kau nggak belum pernah make, aku aja, aku bangsat. Oh iyalah. Kalau kami hukumnya kami bangsat. Anjing, ngajak orang mau rusak sendiri, jangan ajak orang-orang gitu. Berarti 1 on aja ketahuan jual tembak mati. Itu setuju ya? Aku setuju kalau misalnya ada yang begitu. Cuma nggak tahu kita pulangkan ini ke pemerintah. Nggak bisa juga. Kalau hari ini warga nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang apa ya? Karena kita kan udah darurat, peringkat 6 bos. Iya. Ya kan, peringkat 6. Iya. Tapi aku lebih selalu nengok di sini daripada di tempat gue. Maksudnya tempat aku di Medan. Di Medan. Aku selalu nengok di sini. Ya, gimana ya? Walaupun mereka nggak sering apa ya, tapi mereka ada pergerakan itu, ada kepingin untuk gimana caranya mereka udah mulai mikir nih, kalau aku nggak berantas nih anak cucu aku bakalan kena juga, dan itu pikiran yang mulai berkembang. Ya, kalau untuk bandar karma itu kan pasti berlaku. Iya, ya terserah mau gimana. Kita hari ini ngebantu orang yang udah ini aja udah cukup lah. Masalahku. Berapa lama Dan? 40 menit. Udah cukup. Jangan lama-lama lagi ya. Sikit-sikit aja, tipis-tipis. Karena kalau terlalu lama, ibaratnya kalau kau sekolah tuh, matematika, bahasa Indonesia, kimia, tiga pelajaran. Dalam 1 hari berapa pelajaran kan sulit kita tangkap ya. Nanti makanya muncul satu kelebihan kita tuh misalkan bahasa Inggris. Ya kan dari sekian banyaknya mata pelajaran tuh. Indonesia kenapa nggak buat gitu aja? Lanjut lagi sih anjir. Langsung ke kejuruan itu. Iya. Sebenarnya udah mulai kan. Mana? Ada tapi masih nggak semua kayak misalkan kayak anak artis yang sekolah di rumah, sekolah musik langsung. Ya. Tapi mereka, sosial, kalau misalnya homeschooling menurut aku sosialnya kurang. Nggak gini, udah ada sebagian orang tua tuh yang misalkan dia kayak Ahmad Danila, hobi bapaknya tuh musik ya, anaknya dimusikin. Itu ya bagus. Sekolah lainnya formalitas saja. Iya, itu bagus lah. Ya. Membangin bakat anaknya tanpa harus memaksa. Ya. Itu segmen lain lah. Ya, nanti. Segmen lain kan. Oke, kau suruh subscribe channel dulu. Apa? Ngomong kayak skit untuk apa ya? Subscribe. Untuk bandar-bandar, untuk pengguna narkoba, subscribe channel.
Ya kalau bisa jangan ditonton lah. Ya subscribe, like and share. Apa nama channelnya? Menyet-nyet. Menyet-nyet. Tadi apa menyet-nyet? Nyinyir. Nyinyir. Kalau dalam program ada juga tuh sarkastik namanya. Oh, ya. Jadi untuk merubah seseorang. Sama kayak kalau bilang tadi. Sama, tujuannya sama. Tujuannya sama untuk bisa orang bisa berubah. Ya. Nah, sarkastik itu ada dalam program dan itu banyak. Kayak kau hari ini lah, nyinyir tentang narkoba, Iya. orang yang sedang. Aku nggak nyinyir betulan aku nih. Oh betulan. Betulan. Yang ngegas lah bos. Dah, selesai.